Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tahap 2 pelatihan angkatan 1 di SIM PKB tentang guru belajar seri inklusif. Nah, yang pertama aktivitas 4. Ini saya sudah sampai level aktivitas 4. Itu tentang tes formative assessment. Yang pertama, soalnya ada 5 nomor. Di sini contoh kasus pertama, Nila berusia 7 tahun akan mendaftar di sekolah dasar. Hasil identifikasi menunjukkan Nila memiliki kecenderungan mengalami gangguan penglihatan low vision. Sekolah hendak melakukan asesmen kemampuan membaca kata untuk Nila, tetapi sekolah tidak memiliki data perkembangan kemampuan membaca Nila. Berdasarkan kasus tersebut, jawablah pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, indikator apa yang memungkinkan dilakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan membaca Nila? Pilihan pertama, membaca paragraf singkat. Yang kedua, membaca rambu-rambu lalu lintas. Ketiga, membaca kata tunggal. Jadi di sini yang tepat itu adalah membaca kata tunggal. Yang berikut, membaca petunjuk penggunaan alat, membaca karya sastra lama Indonesia. Kemudian kita klik next. Soal yang kedua, teknik pengumpulan data apakah yang disarankan untuk memperoleh data kemampuan membaca Nila? Ini pilihannya adalah tes, observasi, dan wawancara. Next. Nomor 3, pihak yang tidak perlu dilibatkan untuk mengetahui kemampuan membaca nilai adalah yang pertama guru pembimbing khusus. Tentunya kalau Nila memiliki kecenderungan mengalami gangguan penglihatan low vision, jadi tentunya dia membutuhkan guru pembimbing khusus. Yang berikut guru kelas. Pilihan yang ketiga pengawas kelas. Jadi di sini yang bukan atau yang tidak perlu untuk dilebatkan itu adalah pengawas sekolah. Yang pilihan keempat terapis. Ya terapis masih termasuk. Karena ketika dia memiliki kecenderungan gangguan penglihatan atau low vision, berarti dia harus membutuhkan terapis. Kemudian orang tua. Nah, dalam hal ini orang tua sangat dibutuhkan. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang gambar instrumen tes lisan. Ini gambarnya di sini. Nomor di tabel kemampuan membaca yang diamati. Yang pertama melafalkan semua huruf vokal A, I, U, E, O yang ditunjukkan. Yang kedua melafalkan beberapa huruf kesamaan ya yang ditunjukkan. Nah, ini abjadnya. Nah, berdasarkan gambar pada gambar 1 ya. Apakah kesalahan yang muncul dalam penulisan indikator pada kemampuan membaca? Ini pemilihan kata melafalkan menimbulkan multitafsir. Ini tentunya tidak. Kata melafalkan tidak termasuk dalam kata kerja yang operasional. Dia termasuk kata kerja yang operasional. Pertama, satu indikator hendaknya mencakup satu huruf yang perlu dilafalkan. Nah, jadi pilihannya ini. Kesalahan yang muncul dalam menulis indikator. Kemudian klik lanjut. Selain tes lisan, teknik pengumpulan data apalagi yang paling optimal untuk mengukur kemampuan membaca sebagaimana ditunjukkan pada gambar nomor 1. Jadi ini jawabannya wawancara dengan orang tua. Jadi di sini kita pilih wawancara dengan orang tua. Kemudian kita klik finish quiz. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, ternyata dari 5 jawaban, dari 5 pertanyaan, 5 jawabannya benar. Jadi saya mendapat poin 100.
Nah, setelah kita mendapat poin 100, kita bisa pilih view question untuk melihat kembali jawabannya. Yang pertama, ya, soal nomor 1 jawabannya membaca kata tunggal. Ini benar. Kalau soal nomor 2, teknik pengumpulan data yang disarankan untuk memperoleh data kemampuan membaca nilai itu adalah tes, observasi, dan wawancara. Ini benar. Nomor 3, ya, pihak yang tidak perlu dilebatkan untuk mengetahui kemampuan membaca nilai adalah pengawas sekolah. Yang keempat, satu indikator hendaknya mencakup satu huruf yang perlu dilafalkan. Yang kelima, wawancara dengan orang tua. Ya, ini merupakan jawabannya. Sekarang kita klik here to continue untuk kita lanjut kepada pelatihan berikut.